Di video kali ini gue bakal bahas Poco F1. Handphone ini tuh handphone pertama yang dikeluarkan dengan label Poco. Meskipun dia satu perusahaan ya sebenarnya sama Xiaomi. Dan dari awal kemunculannya aja handphone ini tuh udah bikin heboh. Karena dengan harga yang murah, kita bisa dapat spek kelas atas. Nah, sudah 3 tahun sejak pertama kali dirilis, harganya juga udah pasti jatuh, udah pasti turun banget lah. Di tahun 2022 ini aja gue bisa lihat ada yang jual di harga 1 jutaan. Tapi spek yang ditawarkan tetap mumpuni banget nih untuk dipakai di tahun ini ataupun tahun kedepannya gue rasa. Makanya gue tertarik banget buat bahas handphone ini. Apalagi kalau dibandingin dengan handphone bekas Jepang gitu, kayak Sony dan segala macem, dia ini masuk resmi ke Indonesia. Jadi IMEI dan servis-servis gitu pasti aman banget. Dengan harga mulai dari 1 jutaan, kalian bisa dapat handphone dengan chipset Snapdragon 845, pilihan RAM yang mulai dari 6GB sampai 8GB, lalu memori internal yang bervariatif mulai dari 64GB, 128 atau 256GB. Tentu saja harganya bervariatif ya. Kemudian layarnya sendiri itu berukuran 6,18 inch beresolusi Full HD Plus. Di atas kertas untuk harga segini itu spek yang ditawarkan itu cukup mumpuni banget lah ya. Oh iya, BTW handphone yang gue review ini yang varian 6GB dan memori 128GB. Lanjut bahas soal desain. Handphone ini tuh kalau dilihat dari depan udah up to date banget lah. Udah pakai layar full screen yaitu rasio 18:9 dan ada notch juga di atas ala-ala Apple gitu. Dan di bagian notch ini selain ada kamera depan, ada juga sensor wajah untuk membuka kunci handphone. Sensornya juga sudah ada infrared, jadi bisa bekerja di ruangan minim cahaya. Nah, pada bagian belakangnya, handphone ini tuh menggunakan material plastik yang juga terdapat pilihan warna, yaitu merah, abu-abu, biru, dan juga karbon yang dengan motif karbon gitulah. Khusus warna merah jujur gue belum pernah lihat sih sebenarnya di Indonesia. Nah, bahas performa, ya sebenarnya udah ketebak lah ya. Kan spesifikasinya aja masih mumpuni di tahun ini. Dipakai untuk media sosial pasti masih lancar banget. Gak ada lag ataupun loading yang lama pas membuka aplikasi. Semuanya berjalan smooth-smooth aja gitu, tanpa kendala. Nah, kalau dipakai untuk bermain game, performanya juga masih lumayan bagus. Saat bermain game PUBG, settingan grafis tertinggi yang didapat adalah HDR dengan frame rate yang mencapai high. Saat bermain juga nggak terasa ada lag yang mengganggu ya. Frame drop juga sangat jarang banget ditemuin. Tergantung koneksi internet kalian lah ya. Tapi untuk dari HP-nya sendiri, nggak ada lag sama sekali yang gue rasain saat bermain game. Lanjut tes bermain game Mobile Legends, handphone ini juga ya pasti masih lancar banget. Settingannya juga udah di mode ultra dengan mode high frame rate yang sudah disupport. Nyaman banget lah buat main game di handphone ini. Gue juga nggak nemuin adanya lag saat masuk dalam war besar. Ya udah di end aja ini. Ya pokoknya lancar banget lah main game ini. Sebagian baterainya, handphone ini baterainya itu berukuran 4000 mAh dan juga sudah disupport fast charging 18 watt, quick charge 3.0. Yang selama pemakaian sih
Biasanya kuat untuk dipakai selama 5-6 jam. Saat pengisian daya juga terasa cepat sekali ya, karena sudah disupport fast charging tadi. Jadi menurut gue meskipun cuma 4000 mAh, tapi karena pengisian daya yang cepat banget ini, ya fine-fine aja lah. Sekalian ngingetin, karena handphone ini umurnya udah 3 tahun, jadi perlu diperhatikan kesehatan baterainya. Kalau kesehatan baterainya udah buruk, bisa jadi baterainya jadi lebih cepat habis. Nah, tapi kalau kalian tetap ngotot mau beli unit tersebut, ya tinggal ganti aja baterainya. Lanjut ke kamera, handphone ini tuh dilengkapi 2 kamera utama, yaitu 12 megapiksel dan yang satu lagi tuh 5 megapiksel. Yang 5 megapiksel ini kayaknya cuman lensa bokeh doang sih. Jadi kurang begitu penting sih kalau menurut gua. Nah, gimana hasil fotonya? Hasil fotonya tuh bagus untuk ukuran handphone 1 jutaan. Warnanya juga udah keluar banget, jadi gambarnya kelihatan lebih hidup. Meskipun cuma 12 megapiksel, gambar yang ditangkap juga udah ya mumpuni banget lah. Apalagi dia udah dilengkapi teknologi dual pixel PDA. Jadi bikin peralihan fokus gambar saat memotret lebih cepat. Ya kalian bisa nilai sendiri lah. Nanti hasil fotonya gue masukin ke sini. Nah, ke kamera depannya. Kamera depan handphone ini cuma satu ya. Yang satu kan tadi udah gue bilang itu sensor Face ID. Resolusi kamera depan Poco F1 ini lebih besar dari kamera belakangnya, yaitu 20 megapiksel. Menurut gue kamera depan ini udah lumayan bagus. Detail yang tangkap juga udah lumayan cukup, dan masih bening banget buat diupload ke sosmed. Cocok lah. Gue ambil fotonya dikit-dikit aja ya, gue gak suka selfie. Bahas ke sisi perekaman, handphone ini bisa merekam hingga resolusi tertinggi di 4K 60 fps. Tapi menurut gue, di resolusi 1080p aja udah cukup banget sih. Apalagi yang di 30 fps, karena pada resolusi tersebut handphone ini tuh gyro ace-nya nyala, jadi gambarnya terasa lebih stabil. Hasil tangkapannya juga udah bagus banget lah, terlihat detail dan warnanya juga masih akurat. Oh iya, kalau masih mau lihat hasil videonya, bisa lihat video gua di Xperia X1. Itu ngerekam semuanya pakai Poco F1. Hehehe. Kesimpulannya dari gua, meskipun handphone ini baterainya cuma 4000 mAh dan desain yang biasa banget, handphone ini menurut gua masih layak banget untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Spek dan performanya masih bagus banget. Kameranya juga nggak bisa dibilang jelek. Ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau milih handphone ini. Apalagi handphone ini masuk resmi ke Indonesia, sehingga mudah banget buat kalian kalau terjadi apa-apa bisa langsung ke service center Xiaomi. Nggak seperti limbah Jepang. Segitu aja review Poco F1 ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.